Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimadina Pertiwi dengan nomor NPM 25030100076. Di kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul menelusuri perbedaan nasi mekono Wonosobo dan Pekalongan. Kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi, kita tahu bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang kaya akan keberagaman kulinernya. Nah, keberagaman kuliner di daerah Jawa Tengah ini menjadi cerminan terhadap keberagaman budaya pada setiap daerah. Salah satu contoh keberagaman kuliner di Jawa Tengah yaitu ada nasi mekono. Nah, nasi mekono ini itu sebenarnya terdapat banyak versi. Namun, yang akan saya bahas pada presentasi saya kali ini adalah nasi mekono di Wonosobo dan juga nasi mekono di Pekalongan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja aspek yang membedakan nasi mekono Wonosobo dan Pekalongan. Yang kedua yaitu apakah kondisi geografis dapat mempengaruhi perbedaan pada kedua daerah yang ada. Dan yang selanjutnya yaitu ada tujuan presentasi. Yang pertama yaitu ada menjelaskan mengenai perbedaan nasi mekono di Wonosobo dan juga nasi mekono di Pekalongan. Yang kedua yaitu ada menjelaskan atau menganalisis pengaruh kondisi geografi terhadap perbedaan tersebut. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu studi literatur dengan sumber data, artikel, dan berita online. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan utama yaitu hasil penelitian. Saya menemukan bahwa nasi mekono di Wonosobo dan juga di Pekalongan berbeda dari aspek bahan, lauk pendamping, cara penyajian, dan juga rasa yang dihasilkan dari kedua daerah tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai nasi mekono di Wonosobo. Nah, nasi mekono di Wonosobo ini mempunyai bahan dasar berupa sayur kubis, sayur gori atau nangka muda yang kemudian dicampurkan dengan kelapa muda yang sudah diparut dan kemudian dimasak menjadi satu hidangan yang bernama urap. Untuk lauk pendampingnya sendiri biasanya di Wonosobo nasi mekono disajikan dengan tempe kemul khas Wonosobo. Nah, untuk cara penyajiannya nasi mekono di Wonosobo ini disajikan dengan cara dicampur. Jadi antara nasi dan urapnya itu dicampur menjadi satu. Yang selanjutnya untuk rasa yang ditonjolkan, nasi mekono di Wonosobo ini cenderung memiliki rasa gurih dan juga ringan di lidah. Jadi cocok dinikmati di daerah Wonosobo yang notabene adalah pegunungan dengan daerah yang dingin. Selanjutnya yaitu ada nasi mekono di Pekalongan. Nah, bahan-bahan yang digunakan pada nasi mekono di Pekalongan ini yang pertama ada gori atau nangka muda dan juga kelapa parut yang kemudian dimasak menjadi urap gori. Nah, biasanya di nasi mekono di Pekalongan ini itu tidak menggunakan tambahan sayur seperti sayur kubis yang tadi dipakai untuk nasi mekono di Wonosobo. Untuk lauk pendampingnya biasanya nasi mekono di Pekalongan ini menggunakan lauk pendamping berupa ikan goreng. Dan cara penyajiannya berbeda dengan nasi mekono di Wonosobo yang dicampur. Nasi mekono di Pekalongan ini disajikan dengan cara terpisah. Jadi nasi dan juga urap gorinya disajikan dengan terpisah, tidak dicampur menjadi satu seperti nasi mekono di Wonosobo. Nah, untuk rasa yang ditonjolkan dalam nasi mekono di Pekalongan sendiri yaitu rasanya kuat akan rempah dan juga pedas. Karena nasi mekono di Wonosobo di Pekalongan sendiri
dimasak dengan banyak rempah-rempah yang beragam. Jadi rasa yang ditonjolkan yaitu kuat, kaya akan rempah dan juga sedikit pedas. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi diskusi. Jadi kondisi geografi di daerah Pekalongan dan juga di Wonosobo ini itu ternyata dapat mempengaruhi perbedaan rasa dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi mekono. Karena di daerah Wonosobo kita tahu bahwa Wonosobo itu adalah daerah pegunungan yang biasanya sumber daya alamnya itu berupa hasil tani. Jadi masyarakat sekitar di Wonosobo lebih sering menggunakan hasil tani tersebut untuk digunakan sebagai bahan dasar membuat nasi mekono. Nah, sedangkan di Pekalongan sendiri, Pekalongan merupakan salah satu daerah yang berada di pesisir pantai, sehingga masyarakat di sana cenderung lebih menggunakan hasil laut sebagai bahan untuk membuat nasi mekono. Nah, aspek lain yang dapat membedakan kedua daerah ini adalah selera masyarakatnya. Kenapa? Karena biasanya seperti yang sudah saya katakan tadi, nasi mekono di Pekalongan cenderung memiliki rasa rempah yang kuat. Nah, hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Pekalongan yang selalu memasak dengan rempah-rempah yang banyak untuk menghilangkan rasa amis pada ikan sebagai salah satu hasil sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di masyarakat sekitar Pekalongan. Nah, meskipun di Pekalongan nasi mekono sendiri tidak menggunakan bahan dasar ikan sebagai menu utamanya, namun digunakan sebagai lauk pendamping saja, tetapi kebiasaan masyarakat di Pekalongan sendiri tetap ada, yaitu menggunakan atau memasak suatu hidangan dengan rempah-rempah yang kuat. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini yaitu nasi mekono di Wonosobo dan di Pekalongan dapat dilihat perbedaannya dari bahan yang digunakan, rasa, dan juga cara penyajiannya. Nah, perbedaan ini ternyata dapat dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis yang berbeda pada dua daerah tersebut. Saran yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah yang pertama, sebagai generasi penerus bangsa, patutnya kita tetap melestarikan nasi mekono sebagai makanan tradisional khas Indonesia. Yang kedua yaitu mengenalkan nasi mekono dari berbagai versi, baik itu dari versi Pekalongan maupun Wonosobo kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat mancanegara. Dan yang ketiga yaitu melakukan inovasi terhadap nasi mekono tanpa mengubah karakteristik yang ada pada nasi mekono. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.